sobat saya Abraham Silaban. Saya kembali berdiri di Jalan Es Parman di Jakarta Pusat dan melihat bagaimana upaya rekayasa kembali dilakukan. Upaya penutupan jalur ini menuju ke arah Selipi dan Grogol kembali ditutup oleh aparat yang berwenang. Hal ini diakibatkan antisipasi yang harus dilakukan, upaya untuk pengamanan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa terhadap penolakan revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Saya kembali hadir di sini dan melihat betapa paradoks itu terjadi. Jika kemudian setahun silam demonstrasi dilakukan untuk mengawal ataupun menolak putusan Mahkamah Konstitusi, tapi di sini, di sisi lain, bahwa di jalan ini kali ini dilakukan upaya untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ambang batas dan syarat pencalonan usia kepala daerah. Dan Anda bisa lihat petugas di sebelah saya sedang bersiap-siap untuk melakukan pengamanan. Mereka datang dengan kelengkapannya, ada dari Sabhara, ada dari Brimob yang berupaya untuk melakukan pengamanan, termasuk kendaraan yang sudah disiagakan seperti ini. Dan mereka akan tentu saja melakukan upaya-upaya penertiban dan memastikan apapun tidak terjadi yang tidak diinginkan. Dan kita tidak mau menghalangi upaya ini. Kita akan melihat mereka akan melintas. Ini dia, aparat akan melintas dan melakukan pengamanan. Dan saya hadir di sini dan melihat langsung upaya pengamanan terus dilakukan. Kesiagaan terus dilakukan oleh para petugas yang ada di sini. Mereka satu persatu menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengitaran terhadap lokasi-lokasi yang dijaga, tentu saja objek-objek vital, mengantisipasi hal-hal yang buruk terjadi di tempat ini. Tapi yang kami pastikan bahwa ribuan masyarakat dari berbagai elemen hadir di tempat ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang, lintas ekonomi, lintas usia, ada mahasiswa, ada aktivis 98, ada akademisi, kemudian ada pers dan kelompok masyarakat sipil lain yang berupaya untuk menyampaikan keluh kesah mereka, keprihatinan mereka terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia. Tentu saja kita akan melihat apa yang akan disampaikan mereka, termasuk juga kita akan mendapatkan pandangan-pandangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Badan Legislatif ataupun yang ada dalam kelompok pendukung untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Bagaimana titik temunya dan apa yang akan disampaikan oleh para pendemo di tempat ini, kita akan lihat dan kita amati bersama. Tapi yang jelas kita akan melihat detik-detik para petugas akan berjalan dan melakukan pengamanan di tempat ini. Praktis tempat ini sudah ditutup dan kita akan melihat satu persatu ya. Satu persatu petugas melakukan evakuasi. Ya, kita akan lihat teman-teman kesiapsiagaan yang terus dilakukan di tempat ini. Saya Abraham Silaban, saya akan mengawal langsung bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sini.
Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Bung Andovi Jaloves yang merupakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Tentu saja ya, sebagai rakyat Indonesia kita kenal kiprahnya sebagai public figure dan juga sebagai pegiat media sosial. Ya belakangan juga memberikan kritik-kritiknya kepada pemerintah lewat candaan lelucon dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu, hari ini dia tidak hanya memberikan itu di dunia maya, tapi dia juga memberikan di kehidupan nyata dengan turun ke jalan bersama-sama dengan masyarakat yang memberikan suaranya di tempat ini. Maaf ya, gue jujur sudah agak capek dan letih. Maaf. Gue berterima kasih, gue udah bangga. Alma mater gue UI udah maju. Ketika UI udah masuk, dan UGM dan lain-lainnya, gue sangat senang. Tapi pesan gue cuma satu. Tadi gue sama teman-teman gue, ketika emosi udah mulai panas, ketika orang udah mulai lempar botol, kuncinya tinggal disampaikan aja. Tadi kita sampaikan, hey, gue paham lu mana. Halo, nama gue Andovi, apa kabar? Tenang yuk. Kuncinya adalah kita semua di sana untuk satu tujuan. Gue berharap teman-teman di luar sana, kalau ketemu orang yang lagi emosi, tenangin. Itu harapan gue cuma itu doang. Tapi lepas dari itu, cerita sedikit. Dari jam berapa di tempat ini? Gue dari jam 9 udah dari sini. Sekarang gue gak tahu jam apa, jujur. Oke, sekarang udah jam 1, artinya sudah lebih dari 4 jam Anda ikut. Hampir 5 jam lah memberikan orasi di tempat ini, di depan gedung DPR. Apa yang mendorong Anda untuk datang ke sini? Bung Andovi, saya lihat juga teman-teman Anda juga influencer, public figure dan lain sebagainya juga ikut memberikan pandangannya pada hari ini. Apa yang mendorong Anda? Sebentar, ini gue ya. Yang mendorong gue adalah sorry, ini gue tuh bangga sama DPR justru. Bangga kenapa? Hebat mereka. Gue aja kalau mau ngumpulin temen susah banget. Mereka satu hari langsung ketemu di DPR. Hebat. Itu bukti bahwa DPR bisa bekerja keras. Betul. Bukti dong. Membangun kesatuan ya? Gua aja mau ngumpul sama teman-teman. Lu weekend kemana bro? Sorry lagi pacaran. Mereka kalau Anda bisa juga memberikan kepada kita suasana batin hari ini, lintas generasi, lintas usia, lintas latar belakang hadir di sini. Anda sebut tadi bangga dengan mahasiswa alma mater Anda di UI juga kumpul di sini. Ada UGM, ada lain-lain sebagainya, akademisi, ada pakar-pakar lain sebagainya di sini. Apa yang bergejolak di batin Anda melihat aksi-aksi yang terjadi di tempat ini? mungkin ini diksi yang salah, tapi gue sedikit terharu. Kan biasanya orang ngomong terharu ketika romantis, bahagia. Gue sedikit terharu. Apalagi pas alma mater gue keluar, gue kayak terharu banget. Tapi ingat, jaga kedamaian. Tunjukkan, gue nggak mau ini dipakai alasan, oh lu kalian rusuh tuh, enggak. Tunjukkan kalau kita bisa jauh lebih dewasa daripada mereka yang di dalam sana. Itu. Lu boleh berekspresi, lu boleh marah, lu boleh. Tapi dengan sedamai
mungkin. Udah itu aja. iNews semangat. Luar biasa. Nah, Terima kasih. dulu, gue mau minum air putih dulu. Terima kasih. Bung Andolfi Dalopes. Sekali lagi terima kasih ya. Ini iNews. Iya. Semangat. Istirahat dulu. Thank you. Itu dia dari Bung Andolfi Dalopes. Yang menarik sesungguhnya, dia memberikan suatu statement kepada kita, pengingat bahwa kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpendapat tentu saja diatur oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tapi lepas dari itu, cara-cara kita juga harus dilakukan dengan cara elegan dan menjaga peraturan perundang-undangan yang ada. Dan dengan cara inilah kemudian kita bertata negara dan kita juga mengerti posisi kita juga melakukan bagian kita dengan code of conduct yang benar. Saya Abraham Silaban masih terus mengawal jalannya demokrasi. Kita rubuhkan pada DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Kita sedang mencoba melewati lautan mahasiswa yang ada di sini. Luar biasa. Saya ada di depan, persis di seberang dari gedung DPR, di depan pagar gedung DPR di Jalan yang setiap 5 tahun sekali bla 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 bersama janji bla 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 bla. pergerakan. Tapi Mahasiswa ketika kita pergerakan datang di depan rumah, Badan mereka Eksekutif tidak berani Mahasiswa, untuk keluar. aktivis-aktivis mahasiswa yang Maka tidak hanya datang dari kawan, sekitaran Jakarta, kita di sini tapi hari mereka ini juga datang dari tidak luar perlu kota. Kami memperlihatkan dari dengar mana mereka kita juga berasal. datang dari Yogyakarta. Kita hari ini Maka menunjukkan kita kemarahan kepada kita mereka. karena Apa dengan dorongan yang begitu adanya kuat revisi sehingga pada undang-undang akhirnya Polda, maka itu adalah pernyataan berdiri, perang. membawa Maka dengan kemarin ribuan mahasiswa kita yang ada di diajak sini perang. Maka kita akan apa kawan-kawan? menolak revisi Maka apa, undang-undang kawan-kawan? Pilkada dan mengawal putusan Maka kita konstitusi. tunjukkan Saya kemarahan bersama kita. dengan Ketua Dan BEM kita UGM ya. pastikan Siapa namanya? Nugroho. Nugroho. Dari awal mula Dan ini Ketua BEM dari UPN Jogja. UPN Jogja. Keduanya datang dari Jogja. Betul. Berapa banyak yang dibawa dari Jogja? Kalau dari UGM kami bersepuluh. Menggunakan hukum Oke, 10 orang ya. untuk melawan kita. Anda? Dari UPN juga sekitar 10 orang. 10 orang. Menggunakan Oke. polisi Tidak dan soal juga jumlahnya, tentara tapi soal Republik semangatnya Indonesia untuk datang melawan berorasi di kita. sini. Maka Lepas kita dari itu kan kita buktikan juga kita tahu bahwa bahwa teman-teman UGM juga kita berorasi buktikan di Yogyakarta siapa ya. rajanya. Ada di 5 kota ya. Raja itu Yogyakarta, adalah rakyat Bogor, Indonesia. Sepakat, kawan-kawan. Jakarta, Malang. Surabaya, Sepakat, kawan-kawan. Malang, Semarang. 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 Kita hari ini Medan juga. datang untuk Medan juga. menggugat Medan juga kepada dengar. pemerintah. Ini dengan Ketua Kita BEM UI ya. hari ini Betul. datang Dengan tidak siapa namanya? hanya Ferel. meminta kepada Ferel. pemerintah Dengan untuk Mas siapa? memberhentikan Sajiwo, UNES. Polri, Dari UNES. RUU, Ketua BEM UNES. RUU, Berarti dari Semarang. Dari Semarang. ada. Ini Tapi datang kita dari hari Semarang. ini datang untuk meminta Datang dan dari juga Semarang, dari Jogja bertanggung keduanya. jawab Mbaknya pemerintah. dari mana? Kita ITB, menginginkan Fidela, Presiden KM ITB. Presiden KM ITB juga bersama dengan Sepakat, kita ini. kawan-kawan. Mbak Fidela. Sepakat Datang dari untuk Bandung. Datang dari Bandung. Luar biasa. kawan-kawan. Dari Saya dari Brawijaya. Brawijaya. Malang. Ketua BEM Brawijaya. Ketua BEM Brawijaya sekaligus koordinator pusat BPSI. Luar biasa. Ini Kita di sini berapa hari ini banyak datang. mahasiswa sih? Karena kita harus Berapa banyak mahasiswa yang Lebih dari 5.000 mahasiswa kita turun hari ini dari pagi sampai siang sampai malam sampai besok, besoknya lagi sampai minggu depan, bulan depan sampai DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan undang-undang yang bermasalah lain. hidup mahasiswa, Ini Anda jauh-jauh datang dari Malang. hidup rakyat Indonesia, Apa yang mendorong Anda dan teman-teman hidup Anda datang ke perempuan sini? yang melawan. Kami semua beserta kawan-kawan semua mendorong atas kesengsaraan, atas kekacauan, atas pembajakan legislasi yang dilakukan oleh DPR yang dibersamai oleh pemerintah yakni Presiden Joko Widodo. Kita, kawan-kawan. Anda dari ITB apa yang ingin Anda sampaikan? Hari ini kita telah melihat kemunduran demokrasi. Oleh karena itu kami keluarga mahasiswa ITB tidak akan diam. Kita akan datang berkali lipat besok. Kita akan membawa massa dari Bandung akan ke Jakarta karena kita melihat bahwa kondisi negara sangat genting gitu. Dan saat ini kita betul-betul harus menjaga demokrasi, menjaga maruah demokrasi dan tidak boleh diam mahasiswa. Oleh karena itu maka kita harus kawal ini hingga akhirnya DPR
kabarkan bahwa penolakan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi hari ini 5.000 mahasiswa bersama masyarakat sipil turun juga di Semarang. Itu membuktikan bahwa betapa bermasalahnya rencana Undang-Undang Pilkada ini ketika disahkan. Nah, hari ini kita kabarkan kepada kawan-kawan mahasiswa, rakyat sipil seluruh Indonesia segera bersatu melebur bersama kekuatan elemen masyarakat untuk menolak kekuasaan tirani Presiden Joko Widodo. Oke, dari Universitas Indonesia. Siap, hari ini kami turun 1.100 mahasiswa kurang lebih. Bentuk kemarahan, kekecewaan karena kami melihat konstitusi sudah semakin ditinggalkan, dihina sehina-hinanya. Sehingga ini bentuk kemarahan kami dan kami pun mengajak seluruh masyarakat sipil untuk terlibat di aksi kami karena kami tidak akan pernah mundur satu langkah pun sampai akhirnya kami bisa memenangkan. Rakyat sudah lama, rakyat sudah rindu kemenangan dan sudah saatnya memang rakyat yang menjadi pemenangnya. Dari UPN Veteran Jogja. Oke, kami menyampaikan bahwa di satu sisi kita marah, kita melihat pemerintah, Presiden Jokowi, DPR RI sudah melakukan banyak sekali kesewenang-wenangan dan pada hari ini adanya revisi Undang-Undang Pilkada membuktikan hal tersebut. Tapi di sisi lain, kami berterima kasih kepada DPR RI, kepada pemerintah karena dengan kebijakan tersebut mereka secara tidak langsung mengkonsolidasikan mahasiswa. Kita sudah rindu aksi besar, sudah lama kita tidak melakukan aksi sebesar ini, maka kita terima kasih kepada pemerintah sudah membuat rakyat marah, sudah membuat mahasiswa marah dan koalisi masyarakat sipil untuk turun ke jalan. Dari UGM, apa yang disampaikan? Tentu kami ingin membuktikan bahwa negara ini bukan hanya milik satu orang, bahwa negara ini bukan hanya milik satu keluarga, bahwa negara ini bukan hanya milik satu koalisi, bahwa negara ini bukan milik Jokowi, tapi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Dan kita di sini semuanya melebur bersama untuk membuktikan hal tersebut. Kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Dari Unpad. Alma mater saya nih. Dari Unpad, Ketua BEM Unpad. Siapa namanya? Fawasi Zamainda Deni. Oke, apa yang disampaikan? Ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya berlaku kepada siapapun di Republik ini, maka sudah saatnya kita mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi hari ini kita melihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menantang Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi untuk menyatakan perang kepada rakyat, untuk menyatakan perang terhadap konstitusi dengan mengadakan RUU Pilkada. Putusan konstitusi itu sifatnya final and binding. Kita melihat Jokowi dan rejim pada saat ini bukanlah pertama kali melawan konstitusi. Kita melihat bahwa Perpu Cipta Kerja itu hadir untuk melawan putusan MK di sebelum-sebelumnya. Dan hari ini kita melihat Mahkamah Konstitusi juga dibangkangi dan juga dihengkangi oleh DPR dan juga pemerintah. Kita melihat seberapa besar kuasa dari penguasa dan juga oligarki hari ini. Tentu ini merupakan pernyataan perang bagi kami, tidak hanya mahasiswa, tapi juga elemen masyarakat sipil. Oleh karenanya, hari ini kita melakukan aksi tidak hanya elemen mahasiswa, tapi juga masyarakat, dan tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi seluruh kota Indonesia. Apabila tuntutan kami untuk menghentikan RUU Pilkada dan juga meminta pertanggungjawaban dan mengadili para kroni-kroni Jokowi tidak dilakukan, maka siap saja. Setiap hari kami akan melakukan aksi. Setiap hari akan kami lakukan pantikan dan setiap hari kami akan turun ke jalan dan siap-siap saja karena kemarin dengan pembahasan RUU Pilkada itu merupakan pernyataan perang bagi kami rakyat Indonesia. Ini akan terus dilakukan demo-demo. Terus dilakukan, tidak hanya berhenti hari ini, tidak akan berhenti hari ini. Gerakan ini akan terus sampai Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi dari kami, tidak hanya mahasiswa tapi seluruh elemen masyarakat sipil. Kami dari Unsika akan terus membangun eskalasi. Kami akan safari kepada Unsika. Universitas mana? Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami akan membangun eskalasi dan akan safari ke kota-kota untuk membuat eskalasi dan membuat langkah-langkah konkret untuk mengalahkan pemerintah yang hari ini mengkhianati konstitusi. Kami daripada semua elemen mahasiswa akan bersatu dengan masyarakat, dengan buruh untuk menyatukan kekuatan dan melawan pengangkangan konstitusi oleh rejim Jokowi ataupun DPRI. Terima kasih. Anda dengan siapa namanya? Yoga Muhammad, Ketua BEM-nya. Ketua BEM. Oke, luar biasa terakhir ini kan Ketua BEM yang semua hadir di sini. Anda datang dari luar kota, tentu dengan satu tujuan, ingin menyuarakan apa yang Anda sampaikan di depan gedung DPR hari ini, depan ini. Dan tentu saja apa yang dilakukan ini juga harus dilakukan dengan cara elegan, taat aturan, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, provokasi dan lain sebagainya, tidak adanya benturan kepentingan
kepentingan ataupun desak-desakan di tempat ini yang justru nanti bisa melenceng dari tujuan mulia dari apa yang teman-teman lakukan. Bagaimana menjaga komitmen itu? Siapa yang mau jawab? Supaya apa yang ada di sini berjalan tertib dan lancar. Yang jelas kita akan tetap damai jika memang Senayan harus menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada 1. Yang kedua, tolong semua media, semua masyarakat Indonesia kawal yang hari ada di sini untuk tidak direpresi, tidak diinjak-injak, tidak ditembak-tembak, tidak dipukul mundur oleh aparat-aparat di sana. H-1 tadi malam, aparat semua memasang tembok-tembok di depan pagar untuk mengantisipasi adanya penyampaian aspirasi kali ini. Hanya 2 itu kami pesan sampaikan. 2 ini terjamin akan terlaksana dengan damai, akan terlaksana dengan baik sesuai pada orientasi kita. Intinya tuntutan kita dijawab, tuntutan kita dijamin, bukan justru membangkang daripada konstitusi. Lawan kami itu bukan negara, apalagi rakyat Indonesia. Kami di sini hadir, lawan kami hanya para penguasa oligarki yang terus mengeksploitasi kami. Kami tentu akan mengedepankan kedamaian. Kami tentu akan bersikap damai. Tapi lagi-lagi seringkali kita hanya aksi cuma 15 orang, 20 orang untuk menyatakan vertikal. Para penguasa tidak ingin keluar. Justru kami direpresi. Hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat barangkali kadang aksi itu menjadi chaos. Bukan kami yang memulai sekali lagi, tapi mereka. Dan tidak jarang mereka menyeludupkan di antara barisan massa aksi untuk memprovokasi. Oke. Kami tentu damai. Harus diantisipasi ya. Betul, sudah kami antisipasi. Kalau Anda bisa bertemu, andai kata Anda bisa berhadapan dengan anggota DPR, Badan Legislasi yang melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, apa yang ingin Anda sampaikan ke depan muka mereka? Yang jelas kami di sini membawa suara rakyat. Di sini kami bersatu tidak hanya dari mahasiswa, tidak hanya dari satu universitas, tapi ini adalah gerakan kolektif, bentuk kemarahan dari rakyat, buruh, semua guru honorer, semuanya, mahasiswa semua bersatu. Dan ini adalah momentum yang ingin kita ciptakan, dan kami harapannya pemerintah dan juga rezim sekarang bisa mendengarkan amarah dan juga penolakan dari masyarakat gitu. Jangan tutup telinga, jangan tutup kuping. Wakil rakyat harusnya mendengarkan suara rakyat. Dari UGM, apa yang terakhir yang Anda sampaikan? Tentu, Pak, suara Anda yang memilih Anda adalah kami. Ketika kami kemudian membutuhkan suara Anda, kenapa Anda malah mewakilkan kepentingan oligarki? Kembalilah kepada kepentingan rakyat, karena hanya itulah yang sejatinya harusnya Anda wakilkan. Oke. Kok saya melihat di ujung sana ada eskalasi, tidak ada eskalasi ya di sana ya? Ada di sebelah sana eskalasi. Apa yang terjadi di sana? Kegiatan dari tadi pembakaran, di luar ada pada konsolidasi kami, jadi kawan-kawan bergerak sendiri dan tidak ada larangan memang. Jadi siapapun bisa boleh bergerak atas orientasi yang sama, tidak. Anda tadi menggunakan ini bisa diterangkan. Apa yang dimaksud dengan ini menggunakan topeng badut? Ya. Pemerintah pada hari ini seperti badut, selalu mengumbar senyum-senyum, melawak di dalam. Kami kemarin mendengar dalam RUU Pilkada pembahasan di balik, mereka tertawa. Padahal kita di sini resah dengan adanya pilkada. Mereka seperti badut yang mempermainkan kita, seakan-akan negara dan masyarakat ini adalah sebuah objek untuk dieksploitasi. Maka hari ini kami menganggap semua dewan yang ada di dalam sana itu hanyalah badut yang harus diadili, dan penjahat, psikopat yang harus mendapatkan keadilan di rakyat ini. Semangat. Kita harus menegakkan keadilan. Semua perbuatannya harus mendapatkan ganjarannya. Dan saya minta keadilan rakyat Indonesia untuk ditegakkan. Semua Jokowi dan kroni-kroninya dan para badut di dalam sana untuk segera diadili oleh rakyat Indonesia. Oke, terakhir hidup mahasiswa dong, satu orang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan melawan! Terima kasih teman-teman semua, terima kasih teman-teman mahasiswa sudah hadir. Terima kasih ya. Luar biasa ini Ketua BEM ITB, semangat terus. Ketua Senat ya. Ketua BEM. Ini luar biasa. Pagar sudah dipanjati oleh para pengunjuk rasa.
Sobat, eskalasi semakin terasa di sini. Eskalasi semakin terasa di sini. Anda bisa lihat pagar gedung DPR sudah jebol. Pagar gedung DPR sudah jebol. Dan beberapa pengunjuk rasa sudah mulai masuk ke dalam dan sudah terjadi gesekan di dalam. Upaya untuk pengendalian situasi terus dilakukan. Dan kita berharap keadaan akan terus baik-baik saja. Upaya unjuk rasa harus dilakukan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tapi bagaimanapun, tentu saja ada rambu-rambu yang harus ditaati. Tapi ini semua memang terjadi sebagai suatu peristiwa politik di depan gedung DPR, MPR. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Saya menghadirkan Anda gambar-gambar dengan kedekatan kepada pengunjuk rasa di depan mata kami di dalam lautan manusia. Kami berada di sini dan berdiri di sini untuk melihat bagaimana aksi unjuk rasa ini dilakukan. Tapi lepas daripada itu, kita berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan tentu ini sebagai suatu peristiwa, kita tidak bisa abaikan begitu saja. Sebagai suatu peristiwa yang mengundang banyak massa, sedikitnya 5.000 massa yang diamankan oleh ribuan anggota yang ada di sini. Ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Ada pesan di balik ini semua yang ingin kita tangkap. Ada pesan yang harus ditanggapi dan diberikan klarifikasi dari orang-orang yang duduk di dalam gedung DPR sana. Ada provokasi, katakan baik, katakan modern, jangan sesekali keluar dari border teman-teman. Ada perkembangan ya di sini ya. Dan memang itu menjadi tantangan bagi semua yang ada di sini. Dan beberapa di antaranya, kalau bisa kita lihat, mereka harus mendapatkan perawatan. Oke, saya bangun ke polisi. Kenapa? Keluarin aja ya di sini ya. Ambulan. Iya. Ambulan. Pelan-pelan, masih bisa jalan nggak? Aku aja, berat. Ini udah putar banget aja ya, masih bisa jalan. Ayo di... Kasih jalan Pak. Ada yang... Ladies, ada yang bisa? Kasih jalan. Jalan. Sobat saya juga harusnya gini, melihat bahwa sebelum diambil panggil kakak gua aja. Dari mahasiswa, tapi dari berbagai elemen, termasuk koalisi masyarakat sipil, mereka pegiat HAM juga hadir di sini. Bang Usman Hamid dan juga Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, ini sampai turun ke sini, ada Bang Usman juga. Apa yang ingin disampaikan dalam aksi kali ini? Ya tentu Komnas HAM memang hari ini melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa hari ini seluruh masyarakat Indonesia yang mengkritik kebijakan mendorong agar keputusan MK dihormati, hak berekspresi berpendapatnya dijamin, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, dan tidak ada bentuk-bentuk perlakuan lain yang itu bisa mengancam demokrasi kita, karena itu adalah bagian dari hak dasar ya, kebebasan berekspresi berpendapat. Sehingga kami menilai penting untuk hari ini juga turun melakukan pemantauan. Oke, sejauh ini berarti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua yang ada di sini, elemen masyarakat yang ada di sini ada dalam code of conduct ya? Artinya tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya yang dikhawatirkan terjadi? Tentu tidak ada. Ini kan bagian dari pelaksanaan hak asasi, hak untuk menyampaikan ekspresi pendapat dan mengkritik kebijakan yang itu berpotensi pada perusakan demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia. Itu bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap elemen bangsa. Oke. Ada Mbak Wanda Hamidah juga di sana dan ada Bang Usman. Ada Salima dari UGM. Sebentar Mbak Wanda. Saya kasih ini. Nah, sorry ya. Mbak Wanda, apa yang ingin disampaikan? Saya dengar mundur dari Golkar langsung. Ya. Luar biasa nih. Ketika justru orang berbondong-bondong masuk ke Golkar dan ada pimpinan barunya, Mbak Dahlia.
Karena Mbak Wan Hamidah mundur dari Partai Pertama Beringin dan ikut turun ke jalan, apa artinya? gini ya, di negara demokrasi itu kan kita trias politika, eksekutif, kemudian harus dibalance oleh legislatif. Tapi yang terjadi, legislatif ini tidak pernah melakukan fungsi-fungsi check and balancing-nya kepada eksekutif. Justru sebaliknya gitu ya, membeo. Dan Pak, yang sangat mengecewakan sih pidatonya Ketua Umum Golkar yang baru ya. Pak, bayangin nggak bahwa legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan menyebutkan presiden sebagai rajanya gitu kan. Ini udah Raja Jawa itu maksudnya? ya, Raja Jawa. Jadi semuanya harus tunduk kepada Raja Jawa ini atau enggak celaka katanya. Nah, kita buktikan pada hari ini apakah demikian yang terjadi atau sebaliknya, karena mandat kekuasaan yang langgeng itu hanya ada di tangan rakyat, ya bukan di tangan partai politik dan bukan di tangan presiden. Dan hari ini sebetulnya sudah menjadi sudah menjadi klimaks semua ketidakpuasan rakyat terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nggak cuma pemerintahan ya, termaksud juga di situ DPR di depan ini. DPR RI, makanya tujuannya adalah ke sini. DPR RI yang seharusnya menjalankan fungsi check and balance, mengkritik dan mengawasi kewenangan presiden, justru menjadi stempel dan seperti kerbau dicocok hidung oleh presiden. Apakah Anda melihat bahwa nantinya semua akan tetap kepada putusan MK untuk kaitannya dengan syarat ambang batas termasuk usia calon kepala daerah, atau akan kemudian disahkan oleh paripurna DPR lewat undang-undang pilkada? Harusnya MK sebagai garda penegak konstitusi, kita harus menjaga marwah MK. Makanya kami juga tadi hadir memberikan endorsement kepada MK untuk terus amanah dan menegakkan konstitusi. Nah, kami hadir di sini adalah sebagai bentuk kemuakan kami karena udah berkali-kali lembaga DPR RI ini tidak pernah mendengarkan rakyat. 277 rakyat Indonesia ini dianggap tidak ada. Kami dianggap tidak ada aja. Dan semua keputusan dihasilkan lebih gila lagi, 277 juta rakyat Indonesia yang memutuskan adalah 9 ketua partai politik. Gitu. Jadi bukan rumah ini yang ada di belakang kita, DPR RI ini udah tidak lagi menjadi rumah rakyat, tapi menjadi rumah elit politik dan bagian dari elit politik yang menjadi kerbaunya Jokowi. Ada kan pernah di DPR ya? DPRD DKI 2009-2014. Ya. Artinya tentu Anda memahami betul bagaimana cara-cara kerja DPR di dalamnya. Ketika kemudian mereka juga harus mengikuti arahan dan aspirasi yang didapatkan dari partai politik dan sebagainya. Anda tidak melihat bahwa apa yang saat ini dilakukan ini bukan berasal dari dalam partai politik yang dirasa bahwa ini adalah aspirasi yang memang harus dilakukan, atau semata-mata memang ini kepentingan seorang aja? Di DPR RI ya pastinya kepentingan oligarki ya. Yang penting itu kan sekarang buat Jokowi adalah menyelamatkan dinastinya dan membagi kue-kue kekuasaan di tangan segelintir orang tadi. Siapakah orang-orang ini? Yaitu 9 ketua partai politik. Makanya keputusan di dalam selalu aman buat Jokowi. Keputusan di dalam yang selalu aman buat Jokowi ini meresahkan dan merepresif rakyat Indonesia. Ya, kesengsaraan semakin banyak, ya, kelaparan semakin banyak. Anak-anak nggak bisa sekolah semakin banyak, jembatan di mana-mana masih putus, akses nggak bisa, lapangan kerja nggak ada, aksesnya ya itu. Makanya kita harus bersuara, kita harus bersikap, kita harus melawan. Karena sudah lama nih mahasiswa tertidur dan saya senang sekali pada hari ini, oh ternyata mahasiswa masih bisa menjadi harapan masa depan negara. Masif sekali memang dukungan yang hari ini ya. Alhamdulillah. Lebih dari 5.000 mahasiswa. Luar biasa, dan dari seluruh kampus. Seluruh kampus, ada UGM, ada ITB, ada Brawijaya. Dan yang bergerak nggak cuma Jakarta, tapi
hampir 5 kota besar disebutkan, tapi bisa jadi berdiaspora ke Yes, luar biasa. Ini yang membangkitkan harapan buat rakyat. Terima kasih ya Mbak Wanda Hamidah ya. Bang Usman, sedikit Bang, tanggapannya mengenai aksi hari ini. Anda kan orang yang sering turun ke jalan. Apa yang ingin Bang Usman sampaikan? Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada pemerintah dan DPR, khususnya kepada Presiden Joko Widodo dan juga partai-partai politik, adalah pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat, baik itu mahasiswa, intelektual, akademisi, dan berbagai pihak yang hari ini berkumpul turun ke jalan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dipandang merusak sendi-sendi kehidupan politik, gitu ya. Baik itu membuat undang-undang yang tanpa proses konsultasi yang bermakna, maupun juga di dalam melemahkan berbagai sendi-sendi demokrasi. Yang pertama, banyak sekali ruang publik untuk berekspresi direpresi di berbagai daerah terkait dengan tambang nikel di Halmahera, di Morowali, atau masyarakat adat di Papua. Yang kedua, banyak kebijakan pemerintah yang mengecewakan masyarakat adat di daerah. Yang ketiga, banyak sekali upaya pemerintah khususnya kantor Presiden Jokowi yang melemahkan oposisi di parlemen. Padahal partai politik sangat penting untuk menjadi penyeimbang bagi pemerintahan yang berkuasa. Yang keempat, melemahkan media massa. Yang kelima, melemahkan integritas penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang tahun lalu Oktober, untungnya hari ini lebih baik, dan juga melemahkan integritas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, serta merusak integritas pemilu. Pemilu yang terpenting bukan hanya pemilu di dalam tingkat nasional, tapi juga di tingkat daerah. Kalau Februari kita melihat bagaimana Presiden menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk mengubah aturan main pemilu yang sudah ditetapkan hanya demi kepentingan anaknya, mengancam partai-partai politik, menakut-nakuti partai politik dengan perkara hukum, menggunakan lembaga penegak hukum sebagai senjata politik untuk memuluskan kepentingan kekuasaannya. Dan kemarin ketika putusan MK keluar, itu tampaknya pemerintahan Jokowi didukung oleh partai-partai politik tidak puas dengan putusan MK yang seolah dipandang menghambat rencana Jokowi untuk mencalonkan putranya yang bernama Kaisang Pangarep untuk menjadi wakil gubernur dan ikut dalam kontestasi pilkada. Ini adalah pengerusakan terhadap integritas pemilu. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemilu adalah tempat di mana masyarakat berpartisipasi untuk urusan publik, termasuk menentukan siapa yang akan memerintah, siapa yang akan menjadi pemimpin, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi hari ini mereka meluapkan kemarahan itu, kekecewaan itu, protes itu, dan kami meminta agar aparat keamanan menjamin ekspresi mereka, melindungi mereka, tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, tidak ada gas air mata, tidak ada peluru tajam, tidak ada peluru karet sekalipun, dan biarkan mereka menyampaikan pendapat mereka. Kalau kami lihat sampai hari ini, seluruhnya disampaikan secara damai. Jadi sekali lagi Presiden, DPR, hentikanlah rencana merevisi Undang-Undang Pilkada, hentikanlah upaya terus-menerus mementingkan keluarga, keturunan, atau kepentingan segelintir kelompok-kelompok politiknya. Karena masyarakat menghadapi begitu banyak masalah, dan Indonesia ditunggu dunia menyelesaikan perang Ukraina, menyelesaikan perang Israel-Palestina. Kalau Indonesia sibuk dengan urusan sendiri, apa sebenarnya artinya menjadi bangsa yang merdeka? Jadi saya kira di bulan kemerdekaan ini, refleksi yang paling penting adalah bangsa Indonesia ternyata belum merdeka. Bangsa Indonesia di tingkat akar rumput masih mengalami kesulitan ekonomi. Memang pemerintah memberi subsidi, tapi subsidi itu bersifat sementara. Tidak ada pemberdayaan ekonomi, tidak ada pemberdayaan lapangan kerja, tidak ada jaminan akses perumahan bagi kalangan anak muda. Dan karena itu mereka hari ini kita lihat protes turun ke jalan, tidak puas atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi kami mendesak pemerintah, mendesak DPR untuk melaksanakan amanat hukum internasional tentang hak asasi manusia, amanat konstitusi yang menjamin setiap penduduk, setiap kelompok untuk menyatakan pikirannya, setiap penduduk untuk menyatakan kritiknya terhadap pejabat pemerintah, terhadap negara, terhadap lembaga presiden, dan bukan hanya itu, tetapi juga memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Hentikan pilkada, revisi undang-undang pilkada. Kalau DPR sudah melakukan skorsing, sebaiknya batalkan rapat itu. Bukan skorsing, batalkan rapat itu. Supaya tidak ada gejolak di dalam masyarakat yang bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih serius. Terima kasih. Sama-sama. Usman Hamid, aktivis kemanusiaan, Amnesty International, Konsultif Internasional, juga Mbak Wanda Hamidah sudah berbincang bersama kita. Terima kasih ya Bang ya. Ya, terima kasih.